Jumpa kembali dengan saya Ibu Pendeta Lin Kuhuwael. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita tetap dalam keadaan sehat. Kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan di hari yang baru ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam renungan di hari yang baru ini. Kita akan membaca dari Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur di hari yang baru ini. Kami sangat bersukacita di hari yang baru ini karena kami selalu dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan boleh memberikan kami napas hidup baru, kekuatan dan kesehatan. Sertailah Bapak Ibu Saudara yang setia mendengarkan firman Tuhan lewat renungan setiap hari. Biarlah Bapa menolong mereka, memberikan mereka kekuatan baru di hari yang baru ini. Lalu tuntunlah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema di hari yang baru ini ialah jagalah hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini menjelaskan tentang hati. Hati adalah sumber keinginan dan keputusan. Dewasa ini orang pada umumnya beranggapan bahwa kepala dengan otak adalah pusat kegiatan manusia. Tetapi Alkitab katakan hatilah pusat itu. Mengikut Tuhan dan mengenal jalan-jalannya meliputi suatu keputusan yang teguh untuk tetap mengabdi kepadanya. Dalam menjalankan hidup orang beriman, kita harus menjaga hati kita. Jangan sekali-kali memberi kesempatan untuk hati kita dinodai dengan hal-hal yang mengandung dosa. Kita harus benar-benar menilai kembali prioritas kita, mengutamakan segala hal yang menghasilkan hidup yang mantap sesuai pada jalan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap menjaga hati kita melebihi segala sesuatu. Amsal 3 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus terus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan sangat penting ialah jangan lupa hubungan kita dengan Allah, sebab landasan hidup kita adalah firman Allah yang terus membimbing kita dengan benar serta memberikan kepada kita kasih karunia dan tetap memelihara hati kita.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kondisi hati inilah kita harus terus berdoa memohon hikmat dan kehendak Allah. Sebab kita semua perlu mengerti tujuan hidup ini, membutuhkan hati yang tulus dan mempercayainya setiap hari. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita bisa mendengar dari Yesaya 26 ayat yang ketiga. Tidak ada seorang pun yang tahu isi hati kita. Yang tahu isi hati kita hanya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jagalah hatimu tetap berpusat kepada Kristus, supaya setiap saat dalam langkah hidup kita, hati kita terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya dalam hari yang baru ini. Kiranya hati kita terus memuji dan memuliakan namanya. Tuhan memberkati. Shalom.